kalau dalam keadaan sehat bisa menyembah Tuhan. Tadi saya itu sebetulnya mau juga bernyanyi, menyembah, memuji, tetapi tadi saya bangun tidur, rahang saya sini rasanya kayak enggak tahu kenapa, kalau dibuka terlalu besar sakit, buka besar sakit. Saya takut nanti nyanyi habis itu enggak bisa ngomong di sini saya. Sakit sekali di sini saya. Enggak tahu kemarin mungkin tidur terlalu buka gini loh, ngantuk sekali terlalu besar yang narik sini saya. Ini Bapak, pasti Tuhan sembuhkan. Hari ini saya mau di ujung tahun ini banyak hal yang ingin saya sampaikan, terutama mengenai Allah yang kita sembah itu Allah yang bagaimana. Ini penting sekali, karena sampai saat ini masuk di YouTube ya, jadi saya nggak berani langsung terang-terangan. Semua agama meributkan tentang keimaman mereka. Hari ini kita sama-sama akan belajar tentang Allah. Allah itu bagaimana sih Allah itu? Dan ini sangat penting karena ada beberapa kitab di dalam firman Tuhan ini, pemahaman kita yang salah tentang Allah, nanti kita mikirnya bisa macam-macam. Coba kita lihat dulu, nanti setelah itu kita renungkan sebentar siapa Allah. Dan Kristus itu memiliki 3 jabatan, Nabi, Imam, dan Raja. Itu apa? Hari ini banyak sekali yang akan saya sampaikan, tetapi kok sini saya cokot-cokot terus ya. Coba kita lihat di dalam Ayub. Kalau anaknya nangis tidak usah bingung ya, tidak apa-apa, tenang saja, dengarkan, yang lainnya nggak terganggu. Kita sudah terlatih, nggak apa-apa. Jadi Ayub pasal 1 mulai ayat 1. Kalau sudah buka Ayub, ini pasti doktrin Allah ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pada saat kita baca ini ya, ayat 1 ini, jangan sampai kita berpikir seolah-olah Ayub itu tidak pernah dosa. Enggak ada dosa dalam diri Ayub, sudah salah itu. Ya, orang saleh, jujur, mau takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tidak bisa selamanya seperti itu selama dia manusia. Kita manusia tebusan Allah, amin. Ya, kita adalah orang-orang kudus, tapi kita sering jatuh dalam dosa. Jadi masih diproses oleh Tuhan. Ya, jangan sampai kita pikir Ayub ini saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kenapa kok Tuhan proses dia? Ngerti maksudnya? Tuhan ini kurang gawe dah, istilahnya kayak gitu dah. Kita jangan pikir seperti itu. Kalau pikir seperti itu pada waktu baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 1, mulai ada satu pertentangan diri kita dengan Allah. Rasanya kita mau berontak toh. Orang dikatakan di sini orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kok sama Tuhan diproses sampai kayak gitu, kenapa? Ya, jangan. Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena kita ngerti doktrin manusia, semua manusia, mau Ayub, mau Abraham, mau Paulus, mau Musa, mau siapa, semua tidak bisa melewati yang namanya dosa. Ya, mereka ditebus, mereka orang pilihan, orang apa, tetap bisa jatuh dalam dosa, tetapi mereka tidak hidup di dalam dosa. Ini dulu ya. Kalau selama masih pakai tubuh bisa jatuh, oleh karena itu masih diproses sama Tuhan. Ya, coba kita lanjut ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Wajar, biasa tuh Ayub ini. Bukti bahwa dia masih bisa jatuh dalam dosa, dia masih melakukan dirinya sebagai imam dalam keluarga. Benar gak? Coba kita lihat. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.
Jangan kita ngambil doktrin lagi bahwa kalau orang takut akan Tuhan, setia sama Tuhan, akan kaya raya. Jangan seperti itu. Kekayaan itu bukan dasarnya karena kita takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan bukan supaya kita kaya secara jasmani. Ya, takut akan Tuhan karena kita mengasihi Dia. Amin. Ini jangan dipegang. Ayat ini dipegang. Wah, dia itu saleh, taat, setia sehingga dia bisa kaya raya. Sudah tidak cocok. Ya. Karena kalau kita tidak belajar doktrin dengan benar, doktrin itu kan menyangkut banyak ayat yang menyatakan bahwa misalkan tentang manusia ini berdosa, dibuktikan dengan beberapa ayat. Memang manusia sangat berdosa, nggak ada seorang pun yang tidak berdosa, jelas ya. Jadi seperti itu. Terus anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menuntut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub ini sebagai seorang imam dia anaknya berbuat dosa, dia datang kepada Allah, melalui dia minta ampun. Tugas seorang imam itu seperti itu ya. Nanti saya jelaskan, Yesus juga sebagai seorang imam, sebagai nabi, sebagai raja itu apa, nanti saya jelaskan. Terus pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datanglah juga iblis. Pada waktu kita baca ini, mulai hati kita gelisah, karena apa? Setelah malaikat jatuh dalam dosa, sepertiga kan dibuang di bumi. Kok ini di surga masih ada iblis, gitu ya? Nah, kita kalau bicara seperti ini kita harus tahu, Allah itu maha kuasa. Iblis dibuang di bumi, bukan berarti iblis itu sudah tidak ada dalam kuasa Allah. Iblis bisa menjadi kerajaan sendiri, Allah tidak bisa berintervensi kepada iblis. Allah nggak bisa bergerak menentukan iblis disuruh kayak apa, disuruh apa, nggak bisa. Salah. Iblis tetap di dalam kuasa Allah. Ya, ini kita pegang itu dulu. Jadi kalau mau mengalahkan iblis itu jangan kekuatan kita, jangan dengan rasanya Allah nggak perlu campur. Tetap ada di dalam kuasa Allah. Iblis dipanggil ke surga, dia harus datang. Bahkan nanti iblis dikasih satu peringatan, kamu boleh apain Ayub semuanya, tapi jangan kau ambil nyawanya. Sebuah perintah. Iblis harus nurut, nggak bisa nggak nurut. Jadi mau iblis itu dibuang dari surga karena melakukan satu kejahatan sama Allah, dilemparkan di bumi, bukan Allah lepas tangan. Iblis, kamu sekarang berkuasa di sana, aku di sini. Seperti itu toh, kayak cerita wayang saja ya. Terus Allah kalau mau berani-berani sama iblis, diajak perang dulu sama iblis. Enggak. Iblis takluk, tidak ada satupun yang berani melawan kuasa Allah. Dia maha kuasa. Amin. Ini dulu. Jadi kalau enggak seperti itu, jadi aneh kita nanti ya. Ini kita ngerti kayak gini karena kita tahu diajar tentang doktrin bahwa Allah itu maha kuasa. Maha kuasanya dia apa? Yang terutama, bukti bahwa Allah maha kuasa, dia tidak pernah mengingkari firman-Nya. Setiap ucapan Allah pasti terjadi. Tidak ada satu kuasa yang dapat menggagalkan firman-Nya. Ucapan Allah yang sudah ditentukan. Berarti apa? Dia maha kuasa enggak? Itu maha kuasa. Enggak ada manusia sudah ngomong kayak gini, enggak ada orang pun yang bisa menentang. Ditentang selalu orang-orang. Sehebatnya apa ada yang menentang. Tapi kalau Allah dia sudah melakukan titah, melakukan firman, enggak ada satu kuasa yang dapat menggagalkan. Itu Allah berkuasa. Terus, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Nah, hati-hati. Pada waktu kita baca ini, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Allah maha tahu enggak? Kenapa dia tanya sama iblis? Ini kalau sudah ada pertanyaan seperti ini pada waktu baca ini, berarti bukan Allah nggak ngerti, bukan Allah nggak tahu, ada sesuatu yang ingin Allah nyatakan bagi kita. Benar ya? Halo?
Semuanya harus punya pegang kayak gitu. Kita pegang doktrin Allah Maha Tahu, itu betul-betul. Bukan berarti Allah itu setiap tahu, setiap nggak tahu. Segala sesuatu Allah tahu. Ya, pada waktu Allah ngomong, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Jangan kita merasa berpikir bahwa Allah nggak tahu, dia tanya sama iblis. Ya, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Kalau dari mana engkau? Berarti Tuhan bukan maha tahu, bukan maha ada. Iblis di mana dia bisa tidak tahu, bisa lepas. Tidak seperti itu. Kalau sampai iblis terlepas dari kontrolnya Allah, matilah kita semuanya. Ngerti maksudnya? Ya, kita harus sadar bahwa kita ini nggak mampu melawan iblis itu tanpa kuasa daripada Allah yang ada dalam diri kita. Amin. Jadi kalau iblis tidak dikontrol sama Allah, nggak dipegang sama Allah, iblis kemanapun kalau Allah nggak tahu masih tanya, bahaya. Berarti kalau pertanyaan ini supaya kita tahu apa yang ada di dalam hati Allah sesungguhnya. Supaya kita ngerti. Caranya apa? Allah berbicara supaya kita mengerti. Ini dipahami dulu, ya. Dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Allah tahu, pasti tahu. Cuma itu Allah ngomong, Allah ingin menyatakan kepada kita semuanya. Kita nggak tahu tuh kalau iblis ini ada di mana-mana. Kita nggak tahu tuh kalau iblis ini berada di mana-mana, dan iblis ini menjelajah, mengontrol, melihat keberadaan kita, posisi kita bagaimana supaya pada saat dia akan menyerang kita. Kalau tidak ada ayat ini kita nggak tahu toh. Paham maksudnya? Dia bertanya kepada iblis, tujuannya firman ini ditulis untuk siapa? Untuk kita toh, supaya kita ngerti bahwa iblis itu sebetulnya ada di mana-mana. Dia mengelilingi, dia bukan ada di mana-mana, tapi iblis itu mengincar kita, dia mengelilingi seperti itu. Tanpa pernyataan ini nanti kita ragu-ragu, oh kalau di gereja nggak ada iblis berarti, kan kayak gitu toh, karena ini tempat suci. Enggak, dia ada di mana-mana, tapi dia tetap di bawah kontrol Allah. Enak toh kalau kayak gitu, ya. Kalau enggak kan, waduh, Allahku ini nggak ngerti loh iblis ini ya apa. Nggak ngerti, dia tanya sama iblis, gawat, ya. Terus, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, tanya lagi toh, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Kayaknya Tuhan ini kayak kurang gawe sama Ayub gitu loh. Terus sama iblis mau bangga-banggaan ini loh. Lihat, bangga. Ayub dibuat korban, dibuat promosi. Enggak, bukan seperti itu. Karena kalau seperti itu salah. Kenapa? Kalau kita punya pikiran kayak gitu karena apa? Berarti Allah yang pertama kali, ya, sepertinya kayak Ayub ini saleh terus dibuat taruhan, dicek dulu keadaan Ayub. Bukan seperti itu. Yang pertama, Ayub manusia nggak sempurna, benar ya? Ayub masih dosa. Maksud tujuan Allah melakukan hal ini semua, satu, supaya Ayub timbul akan seperti emas. Dia lebih akan menjadi luar biasa. Ayub tidak tahu dulu imannya sampai di mana. Mungkin Ayub berpikiran, ya aku ini seperti Abraham. Abraham nggak tahu bahwa dia mengasihi Allah melebihi apapun juga, benar ya? Sehingga pada waktu anaknya yang namanya Ishak persembahkan sebagai korban, Abraham ragu-ragu. Tapi setelah Abraham mau melakukan itu semua, dia percaya Allah yang aku sembah ini Allah yang mengasihi aku, ya. Dan aku mengasihi dia, aku percaya walaupun aku sampai nanti membunuh anakku, dia sanggup menghidupkan kembali kok. Dia jauh imannya lebih percaya, jauh lebih mengasihi Allah daripada anaknya. Sebelumnya Abraham tahu, gak tahu sebelum melakukan itu. Melalui peristiwa itu dia makin tahu bahwa ternyata aku mengasihi Tuhan. Amin. Dalam kehidupan kita ya kayak gitu. Khawatirnya kita sok mengasihi Tuhan, kita sok rasanya nomor satu untuk Tuhan. Ternyata kalau yang belum menikah punya pacar lebih cantik gitu, disuruh tidak boleh ke gereja, sudah nurut. Apa cintanya Tuhan? Atau yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, punya kerjaan, dulu rasanya cinta sama Tuhan, nomor satu Tuhan. Tidak ada nomor duanya selain Tuhan. Tapi setelah uangnya banyak, alasannya macam-macam. Gak apa-apa, aku gak ke gereja, pokok aku ini kan kerja untuk Tuhan. Nanti setiap pendapatanku semua tak berikan ke Tuhan, 1/10 tak perbanyak, apa kan sama saja. Tuhan ngomong apa?
Aku nggak perlu hartamu, yang aku perlu apa? Hatimu. Bener tak? Ini satu kewajiban, sebuah perintah kamu tuh datang di rumahku, bersekutu, beribadah. Itu nomor satu, kan seperti itu. Dan itu kita bisa tahu seperti itu. Ternyata pada waktu kita memiliki segala sesuatu, terus hari tertentu kita disuruh tidak ke gereja. Gak, aku kehilangan tidak apa-apa, aku tidak mau, aku gak ke gereja. Nomor satu Tuhan. Nah itu kita barusan tahu bahwa iman kita kepada Tuhan melebihi segala sesuatu. Jangan kita beralasan, tidak gereja hari ini tidak apa-apa lah, minggu depan aku akan datang, besok bisa mati enggak? Nah itu tuh, jadi besok bisa dipanggil Tuhan, kapanpun, detik ini kapanpun bisa dipanggil Tuhan. Oleh karena itu kalau ada kesempatan jangan dibandingkan sebuah ibadah dengan yang lainnya. Itu tanda kita mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan cara kayak apa? Nomor satu, kalau bukan melakukan ibadah di hadapan-Nya. Nah ini dipegang. Karena banyak orang yang sudah berpikiran yang macam-macam. Di bumi ya, engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terus mulai kayak apa? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah engkau tidak mendapat apa-apa? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ini kan menunjukkan ya bahwa iblis ini sesungguhnya gak maha tahu. Tapi Allah tahu bahwa Ayub meskipun nanti dihancurkan semua, keluarganya sama iblis, hartanya dihabisin, semua dihabisin, Ayub tetap mengasihi Tuhan enggak? Allah tahu apa Allah taruhan? Allah tahu. Kenapa kita bisa ngomong Allah tahu? Karena kita pegang doktrin bahwa Dia adalah Allah yang maha tahu. Sebelum segala sesuatunya terjadi, Dia tahu. Nah itu perlunya doktrin seperti itu. Tetapi hati-hati, doktrin itu juga bisa membuat kita tersesat. Bisa kita tersesat. Misalkan konsep doktrin bahwa soteriologi, nanti kita sama-sama belajar tentang konsep pilihan. Kita ngerti bahwa kita dipilih, ditentukan sebelum dunia segala sesuatunya ada, kita sudah dipilih. Dan apa yang telah Tuhan pilih kepada kita, gak mungkin bisa gagal. Kita tetap menjadi anaknya. Amin. Amin itu. Tetapi itu kalau dipegang, bayangkan ya, pegang itu, kalau kita tidak dikompenkan dengan firman Tuhan, akan menjadi satu kesesatan dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita cuma pegang itu, suatu saat, hidup kita ini kan tetap di dalam daging yang lemah penuh dengan dosa toh. Dan ada dosa yang tetap ada hadir dalam hidup kita. Ngerti maksudnya ya? Dosa yang rasanya sulit kita kalahkan. Dosa yang rasanya, waduh, untuk masalah ini aku gak bisa, gak kuat aku. Tapi gak apa-apa lah. Nanti suatu saat pasti aku diberi kekuatan sama Tuhan untuk mengalahkan dosa ini. Kalau sudah ngomong kayak gitu, suatu saat pasti diberi kekuatan mengalahkan dosa ini. Ada usaha enggak? Ya kita senang jatuh dosa nanti aja. Nanti Tuhan pasti pada waktunya akan membereskan aku untuk bisa lepas dari dosa ini. Nek sekarang aku jatuh gak apa-apa lah wis. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita kayak gitu terus. Kalau kita nggak berpegang kepada firman Tuhan. Doktrin itu jangan sampai dijadikan pegangan hidup tanpa firman Tuhan. Aku tahu, aku dipilih sebelum dunia jadikan. Aku tahu seperti ini, aku tahu seperti ini. Tetapi dasar firman Tuhannya itu yang harus menjadi pegangan hidup kita. Kalau enggak, sangat bahaya dalam kehidupan kita. Ya, sudah seperti itu, ya itu sudah memang Tuhan yang tentukan, predestinasi. Terus tidak ada satu usaha, segala sesuatu sudah berbicara, Tuhan tentukan. Padahal firman Tuhan
Selain kita diberi pengertian tentang segala sesuatu Tuhan tentukan, Tuhan yang menentukan segala sesuatu, kita diberi hukum moral untuk bertanggung jawab enggak di dalam hal ini. Kita enggak bisa dalam hidup cuma ya Tuhan tentukan. Nek Tuhan memang tentukan aku punya duit, aku kerja, ya nanti Tuhan akan gerakkan aku sendiri untuk kerja. Enggak mungkin, ngerti? Firman Tuhan pastinya ngomong toh. Kalau kamu mau makan, kamu harus kerja. Jadi kerja yang akan membuat kita dapat penghasilan, dapat berkat. Soal nanti suatu saat kita sudah kerja setengah mati dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, tidak menjauhkan segala sesuatu yang Tuhan izinkan, tapi kita tetap gak punya duit. Itu kita pegang sebelum waktunya. Aku percaya ini Tuhan tentukan dalam hidupku seperti ini. Tidak akan membuat kita putus asa, tapi sudah berusaha melakukan segala perintah firman-Nya. Kalau enggak, waduh, kita mulai kalau kita enggak ngomong, aku sudah berusaha kayak gini loh, sudah, wis ta. Natal misalkan sudah diusahakan sebagus mungkin, dibuat acara ini sehebat mungkin, segini mungkin. Ternyata hujan deras, tidak ada yang datang. Mulai apa? Kalau kita tidak ngomong segala sesuatu Tuhan tentukan dalam hidupku, kita ngomong apa? Wah, ini pasti ada yang salah ini, ada yang dosa ini, sehingga Tuhan hukum ini gini, macam-macam, ada kuasa gelap gini. Padahal apa? Belum tentu seperti itu. Cuaca itu dalam kuasa Tuhan. Jadi kita ngomong, aku sudah berusaha seperti ini, kalau sudah Tuhan tentukan seperti ini, ya aku bersyukur tetap. Maksudnya seperti itu, nggak boleh dibalik-balik. Waduh, ada orang suami istri, gue kerame, wah sing perempuan sudah kayak gini, sudah keterlaluan. Wis cerai, ini sudah satu hal yang memang ditentukan oleh Tuhan. Piye kayak gitu? Kan nggak mungkin Tuhan tentukan untuk cerai. Nah, karena dia apa? Berasumsi bahwa kalau sudah keterlaluan, dia sudah baik gini terus cerai. Ya wis, cerai. Kalau sudah pikiran kayak gitu, ini berarti Tuhan tentukan aku untuk menjadi seorang duda. Loh, ayat firman Tuhannya kayak apa? Firman Tuhan itu kayak apa? Kalau kamu sampai menikah dengan seorang suami atau istri, apapun juga, kamu nggak boleh cerai. Kamu harus melayani dia. Bahkan kalau kamu menikah dengan orang yang tidak seiman, kamu melayani dia supaya melalui perjuanganmu dia bisa mengenal Tuhan. Gak ada kata-kata cerai, betul? Nah, kalau enggak, yang enak, yang rasanya dia bisa beralasan, dia ngomong apa? Tuhan tentukan, tanpa usaha firman Tuhan untuk dilakukan. Itu bahaya. Gak ada satu usaha. Kalau pegang doktrin tanpa firman Tuhan, satu kesalahan. Firman Tuhan itu, doktrin itu bukan dipegang untuk kehidupan, tapi doktrin itu dipegang untuk supaya kita menaksir firman Tuhan nggak salah. Dan firman Tuhan itu yang dipegang sebagai hidup kita. Amin. Kalau enggak, berat dalam hidup ini. Setan itu mainnya cerdik luar biasa enggak? Kalau dia sudah ngomong segala sesuatu Tuhan tentukan. Segala sesuatu kalau Tuhan sudah memilih enggak ada yang batalkan. Itu ada dalam pikiran kita. Kita jatuh dalam dosa ini. Kita tahu, wah apa yang aku lakukan ini enggak baik. Ini kalau aku jadi orang seperti ini enggak benar. Ya tapi kayak apa ya? Ini sudah memang aku ditentukan seperti ini. Itu fatalisme, enggak terasa langsung. Harusnya kalau kita sadar bahwa kita ini bersosialisasi dengan orang, kita ini sakar PDW ini berarti aku salah, aku gini, gak bisa jadi terang. Bagaimana dalam hidup kita? Harus ada satu usaha untuk berubah. Kalau enggak, ya aku memang ditentukan kayak gini. Ya kalau kayak gitu ya semua orang ditentukan kayak gitu saja kan enak. Ngerti maksudnya? Gak ada satu perubahan, gak ada sesuatu yang berubah seperti Kristus. Semua berubah seperti diri sendiri. Sudah ditentukan kayak gitu. Kata ditentukan itu bukan untuk seperti itu. Dipilih bukan seperti itu. Dipilih semua menuju ke arah Kristus.
Bahaya kalau saya nggak jelaskan ini, karena ada beberapa ayat yang mendukung pada waktu itu. Saya belajar tentang konsep predestinasi. Ini loh, segala sesuatu Tuhan tentukan. Ayatnya banyak memang. Tapi ayat itu jangan dipegang untuk kekuatan kita. Ya gini aku ini, jangan. Jangan, ya gini aku sudah ditentukan gini. Jangan, ditentukan gini ini apakah sudah menuju Kristus apa enggak. Kalau enggak menuju Kristus, ya kamu salah, ditentukan untuk gelondong kamu, ngerti maksudnya? Tapi kalau aku gini menuju ke Kristus, yes. Karena firman Tuhan ini semua, kita dibentuk supaya serupa dengan gambar Kristus. Dipilih, ditentukan supaya menuju ke gambar Kristus. Kalau enggak ya, aku ya orang kayak gini, gaisan aku mentotokan, aku gini, aku kayak gini, sudah kayak gini, aku gaisan, aku gini, aku ditentukan gini mau apa? Nah, mau apanya itu dia lupa gitu loh. Kan berarti berontak, ngerti maksudnya? Ditentukannya dia pegang, tapi mau apanya itu keegoannya dia tetap ada tuh. Nah itu yang Tuhan mau rubah. Ya, kita teruskan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Iblis gak ngerti, tapi Allah tahu nggak? Tahu lah. Kalau Allah nggak tahu, mosok dia ngomong apa? Kita ini diumpamakan seperti biji matanya, bener toh? Kita diumpamakan sebagai anak yang dikasihinya. Terus gara-gara dia mau bangga-banggaan, apanya yang kalau dia bener terus dia bangga sama iblis dah? Iblis, bener aku toh? Nggak ada kayak taruhan kayak gitu. Allah itu mulia, Allah itu sudah mulia, itu melebihi segala sesuatu. Dia tidak perlu untuk menyatakan bahwa dia benar sama iblis. Yang dijadikan taruhan itu siapa? Kita. Ayub. Tidak mungkin. Dia lakukan itu semua supaya Ayub lebih luar biasa. Amin. Dia lakukan segala sesuatu dalam hidup kita bukan supaya kita hancur, bukan, supaya kita makin luar biasa. Amin. Iblis tidak ngerti, iblis bodoh, iblis itu tidak tahu, iblis itu sok bagus, sok apa semuanya. Tapi Allah itu tahu. Malah Ayub ini merasa kayak apa? Di awal dia ngomong kayak apa? Dia takut nanti anaknya gini, dia takut gini. Dia hancurkan semua, dia tetap cinta Tuhan enggak? Dia tetap cinta Allah. Akhirnya dia bisa meraba, Ayub bisa meraba hatinya kayak apa? Ternyata imanku ini melebihi kekayaanku. Ternyata imanku itu melebihi keluargaku. Bahkan ternyata imanku itu melebihi segala kemewahan tubuhku. Tubuhku dirusak apa? Aku tetap tidak menghujat kepada Allah. Amin. Itu iman yang sangat luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap anak Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Gitu. Terus, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segalanya demikian? Memang Allah yang menjagai semua. Tapi Allah tahu. Meskipun itu diambil semua, Ayub tidak akan menghujat dia, tidak akan menyangkali imannya. Karena iman yang telah Tuhan berikan kepada diri Ayub, bukan imannya Ayub yang bisa mampu kayak gitu, tapi karena Allah yang menjagai, memberikan iman kepada diri Ayub, gak bisa digagalkan apapun juga. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal. Apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang mengasihi dia. Kata mengasihi itu berarti apa? Umat tebusan enggak? Kita harus ngerti. Di dalam doktrin manusia tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah. Kalau bagi setiap orang yang mengasihi dia berarti orang ini sudah ditebus enggak? Sudah, orang pilihan Allah. Allah bekerja secara luar biasa kepada orang yang mengasihi dia yang sudah ditebus. Itu Allah bekerja. Masakah dia tidak memberikan segala sesuatu bagi orang yang sudah ditebus seperti gini? Kalau dia sudah memberikan anaknya sebagai korban, gak mungkin menghadapi apa? Pedang, telanjangan, apa-apa semua. Itu bukan berarti apa? Kalau kita menghadapi suatu ketelanjangan itu kan kemiskinan, gak punya duit sampai nemen itu. Bukan nanti dia kuat, nanti akhirnya dapat duit. Enggak. Bisa dia gak punya duit sampai mati, bisa. Tapi imannya tidak akan runtuh, tidak akan goyang. Itu artinya
akan tahan kuat karena roh Allah ada dalam diri anak itu. Dibuktikan dengan apa? Para rasulnya. Rasulnya itu sampai kepalanya dipotong tetap imannya tidak akan berubah karena roh Allah ada dalam diri para rasul itu. Amin. Roma 8 ayat 28 sampai 39 itu menyatakan hal yang demikian. Nah, kalau kita menghadapi sesuatu aja yang rasanya gak betul, gak apa-apa wis. Toh nanti kayak gini, wah iman kita kompromi terus. Wah kemarin ini apa gak kuat aku kayak gini. Ya, yang tahu badannya mekar-mekar itu loh, ya toh. Menghadapi makanan yang enak, nek ambil iki aku gak kuat tahu. Yes, gak kuat aku. Ya, saya ngelirik-lirik sing gede-gede. Ya, CP, Yoyo yang depan ngelirik saya. Ya toh. Tapi berusaha supaya tampil kecil. Ya gak iso. Ya. Terus tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Gak mungkin Allah tahu. Ya, 12. Dan maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Allah. Barusan disuruh pergi. Pergi, dilakukan, dihancurkan tubuh Ayub secara luar biasa. Tapi akhirnya Ayub kayak apa? Setelah peristiwa itu semua dia ngomong apa? Dulu aku cuma mendengar, sekarang aku bisa melihat Allah. Berarti apa? Sekarang dia bisa benar-benar merasakan kasih Allah hadir dalam hidupnya secara luar biasa. Itu yang harus kita pegang dalam pengertian kita tentang siapa itu Allah. Nah sekarang kita bisa kayak gitu semua itu karena apa? Karena apa? Kita belajar Allah itu bisa disebut Allah, hakikat Allah karena memiliki 5 hakikat. 5 hakikat, 1 hakikat, 5 kemahaan, sorry. Jadi 1 hakikat, 5 kemahaan dalam diri Allah, baru dia bisa disebut Allah. Tanpa kelima mahaan ini, dia nggak bisa disebut Allah. Ajaran mana dalam dunia ini yang bisa sama seperti firman Tuhan? Di dalam firman Tuhan ini, saya banyak sekali belajar. Gak mungkin bisa seperti ini, karena apa? Nanti kita akan belajar. 1. Allah Maha Kudus. Kekudusan Allah itu berdampak apa sih? Nah, kita harus belajar. Kenapa kita belajar Allah itu Maha Kudus? Dia Allah yang kudus. Kekudusan Allah itu gak bisa berdampingan dengan yang namanya dosa. Sedikit pun gak bisa. Benar ya? Pertanyaan saya, setelah manusia jatuh dalam dosa, berarti gak ada kekuatan yang bisa menghampiri kekudusan Allah. Gak mungkin. Sampai kapanpun gak mungkin. Kekudusan Allah itu tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Kekudusan Allah itu tidak bisa diperdamaikan dengan apapun juga. Kekudusan Allah itu bisa berdampingan dengan sesuatu yang namanya cuman kudus, sama. Manusia ciptaan Allah ini yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah dosa, gak bisa datang kepada Allah. Kayak apapun gak bisa. Tapi di dalam semua agama, manusia berusaha menghampiri Allah enggak? Maka keluarlah ajaran-ajaran. Mereka merasa nabinya yang bisa datang kepada Allahnya. Benar enggak? Betul lah? Orang-orang saktinya mereka yang bisa datang kepada Allah. Benar ya? Bahkan ada ajaran-ajaran yang merasa hanya melalui orang ini yang bisa datang kepada Allah. Karena orang ini apa? Hidupnya dianggap sama manusia apa? Saleh, kudus, baik, orang baik, luar biasa. Itu bisa datang kepada Allah. Gak bisa. Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Ada orang yang saking baiknya sampai mau berkorban kepada seseorang, membakar dirinya. Gak bisa datang kepada Allah, sia-sia itu Tuhan ngomong. Benar tuh? Nah, kekudusan Allah itu semacam itu yang kita pelajari di dalam diri Allah. Tapi agama lain berusaha untuk bisa menetralkan kekudusan Allah itu dengan cara apa?
macam-macam, korban ini, macam-macam, pakai apa, itu, di dalam dunia ini ribuan, ratusan ribu mungkin, cara yang dipakai supaya datang kepada Allah. Bisa? Nggak bisa. Kenapa kita ngomong nggak bisa? Karena kita sudah ngerti di dalam doktrin Allah, bahwa Allah yang kudus ini nggak bisa ditabrak dengan apapun juga. Tapi di dalam kekristenan masih ada yang merasa bahwa bisa nggak datang kepada Allah. Ngomongnya Yesus. Tapi Yesusnya itu bukan dijadikan sesuatu yang namanya pengantara, bukan. Tetapi dijadikan apa? Yang lain. Rasanya dengan kekuatan sendiri bisa datang kepada Allah. Saya kasih contoh. Makna puasa saja. Tuhan kan Tuhan bukan ngamuk-ngamuk ya, kan ngajari. Pada suatu saat orang-orang itu diajari tentang puasa, tentang memberi sedekah, tentang berdoa. Betul loh? Diajari sama Tuhan, karena orang banyak yang salah. Dikira dengan berpuasa bisa membuat dirinya suci, membuat dirinya baik, sehingga bisa menghampiri Allah. Tidak. Bukan seperti itu. Segala kekudusanmu, segala kehebatanmu di dalam lakukan, kamu gak bisa menghampiri Allah. Sehingga di dalam Galatia pasal yang ke-1 ayat 6, itu disebut Injil lain oleh Rasul Paulus. Gara-gara apa? Dia ngajar 3 tahun kepada jemaat di Galatia. Kekuatan kita bisa menghampiri Allah, artinya apa? Di dalam kita beribadah, di dalam kita memberi, di dalam kita lakukan aktivitas rohani apapun juga. Kekuatan kita, kemampuan kita bersyukur itu semua karena karya Kristus dalam hidup kita. Amin. Itu semua karena karya salibnya, sehingga kita bisa menghampiri Allah. Tapi ini akan membuat kita menjadi orang di Galatia itu rasanya kayak gini loh. Tanpa satu gerakan dalam kekuatannya, tanpa satu kekuatan dalam dirinya, kok rasanya ini membosankan, kok rasanya ini tidak ada sesuatu yang rasanya bisa mengalahkan dosa, sehingga oleh orang-orang Yahudi, Farisi yang sudah bertobat dikasih masukan supaya kamu bisa menghampiri Allah, supaya kamu bisa mengalahkan dosa. Caranya gampang, kamu berdoa terus setiap hari. Datang di gereja, kamu berdoa, dengan berdoa sungguh-sungguh terus, dengan berpuasa, itu kamu bisa terhindar dari dosa. Betul apa betul? Betul apa salah? Salah. Karena kamu dengan berdoa ataupun berpuasa setiap hari, kamu bisa terhindar dari dosa? Bisa selamanya? Enggak bisa. Puasanya berhenti, gelundung lagi enggak? Ya, nanti dosanya banyak ditebus, diguni puasa lagi. Sampai kapan? Tebas gitu itu aja. Enggak bisa, itu pun ya enggak bisa, gagal semuanya. Dan yang betul itu kayak apa? Kita puasa itu karena kita sadar, wah, Yesus sudah mati bagiku. Yesus sudah memberikan hidup bagiku. Kok aku sekarang rasanya hatiku rasanya sama Tuhan jauh. Aku mulai berpuasa. Berpuasa itu apa sih? Berpuasa itu apa? Berpuasa tujuan puasa itu kan apa? Gak mangan toh. Gak makan toh. Makan itu sesuatu yang pokok dalam hidup enggak? Nah, kalau kita yang sesuatu yang pokok dalam hidup ini kita singkirkan, berarti ada sesuatu yang lebih pokok enggak? Itu apa? Saat ini aku merasa sesuatu yang jauh lebih penting daripada hidupku itu apa? Aku rasanya kok sudah mulai jauh sama Tuhan. Aku mau fokus hidupku untuk Tuhan. Karena Kristus sudah mati bagiku. Hari ini aku berpuasa. Apa yang utama dalam hidup supaya aku makan. Karena aku merasa apa? Pada waktu saat kita berdoa rasanya cuman diumbun-umbun, ngerti maksudnya? Mau komunikasi sama Tuhan rasanya kok angel karena banyak persoalan, banyak masalah. Dan ini berat, aku rasanya sama Tuhan kok makin lama makin jauh. Ibadah duduk di sini dengan firman cuma rasanya di kuping nging, tidak ada yang masuk di hati belas. Mau berdoa rasanya cuma ngomong sama angin. Wah, ini bahaya aku. Kenapa ini?
Wah, hidupku mulai tidak ada satu komunikasi dengan Allah. Ini kayak apa? Mulai hidupnya ini pasti ada sesuatu yang salah dalam hidupku. Karena apa? Mungkin lagi stres, mungkin lagi pikirannya macam-macam, tidak ada bergantung sama Tuhan secara penuh. Nah, itu mulai Tuhan ajarkan. Kalau kamu sudah seperti itu, ingat, puasa. Artinya apa? Mulai. Mungkin kita mau memikirkan sesuatu yang salah. Loh, aku tidak makan ini karena aku ingin memikirkan Tuhan, aku memikirkan ini. Tidak boleh, aku harus memikirkan Tuhan. Yesus sudah mati bagiku, memberikan hidup bagiku. Itu yang akan menjadi kekuatan kita secara utuh. Kalau kita sudah kembali, kita ngerti bahwa kita sekarang bisa hidup. Kita bisa melakukan hal yang baik, itu semua karena karya Kristus dalam hidupku. Bersyukur terus dalam kehidupan ini. Itu yang akan membuat kita kuat. Mengakui semua karena karyanya, bukan karena kekuatanku. Itu yang harus ada dalam diri kita. Kalau enggak, kalau kekuatan kita hari ini bisa kuat, besok jatuh lagi, kuat, besok jatuh lagi. Seperti itu. Tetapi kalau di dalam Tuhan, mulai kita dikuatkan terus, mulai kita Tuhan. Karena apa? Karya Yesus hadir dalam hidup kita. Dan kalau kita sadar bahwa Dia Allah yang Maha Kudus. Nah, ini saya mau buka di dalam Maha Kudus, Maha Adil, Maha Tahu, Maha Kasih, dan Maha Kuasa. Gak bisa, waktunya gak ada. Saya mau menjelaskan dulu di dalam kemahakudusan Allah. Apa sih akibatnya kalau kita sadar bahwa Dia Allah Maha Kudus? Kekudusannya gak bisa ditebus sampai apapun juga. Kalau kita mau menghampiri Allah, jadi kita perlu apa? Sesuatu yang kudus, yang menjadi pengantara kita, yang bisa kita datang kepada Allah. Kalau manusia sudah jatuh dalam dosa semua, gak bisa menghampiri Allah. Benar ya? Mau kekuatan apapun gak bisa manusia menghampiri Allah. Gak ada seorang pun yang baik, gak ada seorang pun yang kudus, gak ada. Semuanya sudah kudus. Nah, hanya satu manusia yang kudus, yaitu siapa? Yesus. Nah, mau percaya bahwa Dia adalah manusia yang kudus, itu tanpa iman gak mungkin. Gak mungkin bisa. Seseorang pinter kayak apa, mau sampai bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dia ngomong Yesus adalah Tuhan, berarti adalah Dia manusia 100%, Dia adalah Allah 100%, Dia manusia yang kudus. Gak mungkin bisa. Karena di luar akal kita. Gak mungkin. Jadi kalau seseorang bisa mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya, Yesus itu Tuhan, itu kasih karunia. Nah, pertanyaan saya, seumpama, ya, kita sekarang paham tentang kekudusan Allah. Allah itu kudus yang nggak bisa dihampiri oleh apapun juga. Mau berdoa apa nggak bisa. Terus kalau Yesus itu bukan Tuhan, kalau Yesus itu bukan manusia yang kudus, sudah nggak ada jalan toh. Mau pakai jalan apa bisa menghampiri Allah yang kudus itu? Kamu mau nyogok pakai apa? Pakai sapi. Tuhan ngomong apa di zamannya Nabi Yeremia? Kamu mempersembahkan sapimu, kayak aku gak duwe sapi ya. Tuhan sampai ngomong kayak gitu. Semua sapi di hutan itu milikku, gak butuh aku sapi itu. Aku butuh hatimu. Tuhan ngomong kayak gitu toh. Itu cuma gambaran-gambaran. Nah, manusia ini heran saya. Dia ngakui bahwa Allah itu kudus, Allah itu mulia. Tapi dia mau berusaha dengan kekuatannya sendiri menghampiri Allah. Tidak bisa. Di dalam kitab Kejadian, perjanjian lama, Allah itu ngomong ya apa sama Musa, sama Abraham. Kamu jauh datang, dekat dengan, kalau kamu lihat aku kamu mati, betul tuh? Ini semua manusia loh, tidak bisa. Terus manusia itu mau dengan agama, dengan dalil apapun juga macamnya, mau pakai cara supaya bisa menghampiri Allah. Yesus pasti gak bisa toh. Dia omongi ini loh yang bisa, gak percaya, aneh toh.
Dibilang ini loh, satu-satunya jalan. Maka karena itu Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Itu karena apa? Tanpa kekudusan yang dia miliki, karena dia memang Allah 100% dan manusia 100%, nggak bisa datang kekudusan itu, manusia nggak bisa. Pada waktu Allah ditanyain, namamu siapa? Allah ngomong apa? Aku adalah Aku Allahnya Isa, Allahnya Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub. Artinya apa? Nah, ini kayak gini nih orang bingung. Kalau saya, Tuhan kasih saya hikmat. Linda namanya siapa? Linda atau Lima nama siapa? Linda toh. Pasti mamanya kasih nama Linda, mamanya punya harapan apa? Anakku ini cantik. Jadi misalnya bintang film ada dia bintang film namanya Linda. Oh Linda ini cantik, anakku tak kasih nama Linda. Ratna. Artinya apa? Mungkin mamanya lihat Ratna itu orangnya baik. Ini dia berharap anaknya baik, ngerti ya? Simon, oh Simon ini seperti Matius, wah dia ini seperti Petrus, dia keras tapi dia jujur kayak gitu. Jadi ada orang Cina pun ya kayak gitu. Nama saya ini apa? Ong Tik Hong. Itu ada artinya. Ong itu warga saya, raja. Tik itu apa? Hatinya harus baik. Fong itu apa? Di atas gunung. Jadi ada maksudnya semua. Jadi te itu artinya orang yang memiliki hati yang baik gitu loh. Jadi tujuannya seperti itu. Lah kalau Tuhan, dia ngomong namaku siapa? Dia mulia, dia sempurna. Tidak ada di dunia ini yang bisa memiliki, yang bisa memberikan dia nama, nggak ada. Dia melebihi segala sesuatu. Jadi dia ngomong aku adalah aku. Kalau ditanya apa? Aku Allahnya Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub. Allahnya Abraham itu dia percaya dengan iman bahwa ini loh Allah modelnya kayak gini. Sehingga dia ngomong Allahnya Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub. Sekarang Allahnya Linda, Allahnya Ratna, Allahnya Simon, Allahnya Titi. Bener ya? Ya seperti itu aja. Nah jadi kekudusan Allah yang modelnya kayak gitu, ya nggak mungkin loh bisa dihampiri. Nah sekarang ini geger semua. Ini YouTube nanya gini, kalau saya ngomong nanti ada yang tersinggung, repot. Bener nggak? Semua orang merasa bahwa ini loh aku keturunannya Nabi, gitu loh. Dan harus dihormati. Yesus itu menyandang 3 jabatan. Dia sebagai imam, dia sebagai nabi, dia sebagai raja. Loh ini aneh. Orang nggak terima karena apa? Kita tahu dalam perjanjian lama yang jabat imam nggak boleh jabat nabi, raja nggak boleh jabat nabi. Wong Saul itu gara-gara dia mau menjabat raja dan nabi, Allah meninggalkan dia, betul nggak? Tapi Kristus menjabat 3 jabatan ini. Imam itu tugasnya apa sih? Kalau nabi itu kepanjangan daripada mulut Allah, wis gitu ya. Allah ngomong apa sampai no. Pasti terjadi yang seperti Allah omongkan, betul ya? Nah, sekarang Yesus dia sebagai nabi, benar nggak? Dia bahkan bukan sebagai nabi saja, dia memang Allah. Dia yang perkataan dia itu adalah firman Tuhan. Dia nabi, cocok toh? Kalau ngomong itu ada enak, kita buka ayatnya. Lukas pasal 24 ayat 19. Ini pada waktu Yesus bangkit, dia ketemu sama orang-orang. Terus orang itu ngomong. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Betul gak? Dia seorang nabi, perkataannya apanya semua itu digenapi. Dan nanti dibawa sampai akhirnya orang itu ketemu, tahu akhirnya, oh Yesus sungguhan gitu loh. Dia bangkit sudah bersama-sama orang itu. Jadi dia itu kalau dikatakan nabi, yes, oke, 100%. Ya. Kalau raja, ya saya dari raja dulu, cepet nanti tentang imam, ini yang lama. Tentang raja, kita lihat di dalam Yohanes 18 ayat 33.
Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Terus jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? 35. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri, imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Sampai dengan 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kapan kerajaan? Dia raja kapan? Ya raja kapan? Saat kapan? Ini dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi orang percaya itu akan memerintah bersama Kristus sebagai raja sampai lama-lamanya. Bukan kita sama-sama dengan Tuhan memerintah, tapi kita diberi kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Artinya kemuliaan kita nggak sama dengan Dia, tapi kita dikasih satu kemuliaan bersama-sama dengan Dia di surga. Itu memiliki cerita seperti itu, pengertian seperti itu, Dia sebagai raja di atas segala raja. Yang ingin saya tekankan hari ini tentang imam dulu, supaya nanti enggak kacau, saya jelaskan dulu. Imam Kristus sebagai imam besar. Ini kenapa sih kok ditentang habis-habisan? Kenapa sih ini orang dunia ini kok enggak suka, kok enggak mau? Karena merasa bahwa mereka memiliki imam yang sendiri-sendiri. Orang Farisi itu dengan ahli Taurat itu sudah dari dulu sudah merasakan bahwa yang bisa menghampiri Allah itu para imam. Imam besar Harun, nanti turunannya Lewi, apa semua sebagai imam. Itu yang sudah menjadi apa? Jadi pegangan mereka. Sehingga pada waktu Yesus ngomong, akulah imam sesungguhnya, nanti Dia nyatakan dalam hidupnya seperti itu. Orang nggak percaya semua karena merasa bahwa apa? Yang pertama mereka dirugikan karena keimaman mereka merasakan bahwa tak perlu lagi melalui Kristus, sehingga mereka betul-betul marah. Padahal jelas sekali memang pada saat perjanjian lama orang mau ngomong sama Allah melalui seorang imam, dan itu syaratnya banyak. Seorang imam itu kalau masuk mau bertemu dengan Allah, ada ruang kudus, ruang maha kudus, sampai ke ruang maha kudus. Mereka harus memberikan persembahan dulu, korban dulu. Nanti di sana apa yang Tuhan inginkan, apa dia barusan ngomong, nanti ada syarat-syaratnya apa-apa macam, keluar besok seperti itu lagi. Banyak hal yang dilakukan seperti itu. Tapi nanti melalui Kristus itu selesai semua. Dibuktikan dengan apa? Pada waktu Yesus mati di kayu salib, kira itu sampai hancur. Jadi nggak ada seperti itu lagi. Tapi ini ditolak. Saya ini heran. Saya ini benar-benar heran. Manusia kok nggak bisa mau menerima hal yang segampang ini. Saya pernah berpikir dalam hati saya seperti gitu. Terus rasanya Tuhan itu ngomong, ya kamu saya kasih anugerah, kamu bisa terima itu. Tapi bagi orang-orang yang nggak terima anugerah, rasanya gak masuk akal, karena mereka anggap apa? Yesus ya manusia biasa kok, tidak ada hebatnya lebihnya dari aku kok. Ngapain dia bisa sampai kepada Allah? Ngapain kok dia bisa diterima? Nah ini sesuatu miss yang sampai hari ini terjadi keributan yang sangat luar biasa. Dan dalam dunia ini orang gara-gara kepingin menuju kepada Allah, sampai kepada Allah, orang itu berusaha dengan segala macam dalam hidupnya, segala kekuatan dalam hidupnya, supaya dia bisa menuju kepada Allah.
Padahal sudah diselesaikan di kayu salib melalui pengorbanan Kristus. Dan hebatnya ini sangat luar biasa. Dampaknya harusnya sangat luar biasa bagi orang percaya. Kenapa? Dampaknya luar biasa. Kita lihat dulu. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ya, jelas ya. Jadi bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Gak mungkin. Dengan cara berserikat agama apapun juga gak mungkin bisa menyempurnakan seseorang itu menjadi apa yang menjadi keinginan Allah. Karena tidak ada. Melalui kekuatan manusia, sehebat apa manusia untuk supaya menjadi kudus, menjadi baik, gak bisa. Tidak mungkin. Oleh karena itu, kalau hari ini kita bisa hidup baik, bisa hidup kudus, bisa mengasihi Tuhan, jangan kita balik lagi seolah-olah kekuatan kita, kemampuan kita. Ngerti ya? Jadi kalau kita hari ini bisa melayani, bisa bagus, bisa ngerti firman Tuhan, itu bukan karena kepintaran kita, itu bukan karena kemampuan kita. Kita harus mengakui bahwa ini semua adalah kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidup saya melalui Kristus. Tanpa pengorbanan Kristus, gak mungkin kita bisa seperti itu, bisa memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Nah ini tertulis nubuatan di dalam Yeremia. Nanti kembalikan lagi Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Ini sudah dibuatkan. Nanti di Ibrani itu diulangi lagi. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ini nubuatan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin dan mereka akan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu kita bisa mau menjadikan bahwa Allah itu adalah Allahku dengan benar dan aku dijadikan umatnya. Ada satu perdamaian. Itu karena siapa? Karena Allah. Inisiatif Allah yang menaruhkan itu dalam hati kita. Kita bisa memiliki hati seperti itu karena apa? Karena karya Kristus. Melalui kita percaya Kristus, Roh Kudus diberikan di dalam hidup kita. Roh Kudus memampukan kita bisa mengerti siapa itu Tuhan. 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalkanlah Tuhan sebab mereka semua besar atau kecil. Ini hati-hati, bukan berarti gak usah belajar apa-apa. Artinya apa? Kita bisa kenal Tuhan, bisa mengerti siapa itu Tuhan. Itu semua karya Allah dalam hidup kita. Sehingga kalau kita bisa belajar di sini, kita bisa mau apa semua, itu bukan karena kepintaran kita. Tujuannya omongannya seperti itu, tapi itu semua karena karya Roh Allah yang diberikan di dalam hidup kita. Roh Allah itu diberikan pada kita di saat kita ini berdosa atau di saat kita ini sudah kudus. Dosa Tuhan berikan. Tanpa Roh Allah gak ada seorang pun bisa mengenal Allah, benar toh? Itu kita harus sadar dengan baik dulu. Nah, saya kembalikan dalam Ibrani tadi. Ibrani 10 ayat 1. Terdapat bayangan saja dari ini, terus-menerus dipersembahkan. Ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Jadi, kalau sampai apa yang dilakukan orang itu bisa membuat dirinya menjadi baik, kudus, tidak akan dosa lagi, gak mungkin orang itu akan mempersembahkan korban lagi toh. Buktinya apa? Mereka tetap setiap tahun mengadakan korban apa enggak? Korban penebusan itu membuktikan bahwa dirinya berdosa, berusaha dengan kekuatannya sendiri. Ya enggak bisa, gak mungkin. Terus
Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Paham ya? Ini dijelaskan. Jadi kalau setiap tahun orang itu memberikan korban, itu menunjukkan bahwa dia berdosa toh. Kalau kita mesti kasih korban, enggak toh, sudahan. Berarti kita bukan orang berdosa. Amin. Itu semua karena karya Kristus. Loh, aku masih jatuh dalam dosa kok. Dosamu tidak diperhitungkan. Tapi hati-hati, jangan kita kebablas lagi pegang doktrin. Aku sudah ditebus, aku sudah dipilih, berarti aku meskipun jatuh dalam dosa, enggak apa-apa, ini sudah ditentukan. Jangan kayak gitu. Dikatakan sama Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, enggak salah, atau ke-5 saya lupa. Kalau kamu dulu hamba dosa, ya kamu hidup di dalam dosa. Tapi kalau kamu sekarang hamba kebenaran, kamu harusnya hidup di dalam kebenaran. Kalau kamu masih sering melakukan dosa, ya berarti kamu ngaku-ngakuan tok sebagai hamba kebenaran. Ini gitu toh. Itu introspeksi diri. Janganlah kalau kita pegang doktrin itu dipakai untuk senjata bisa berbuat dosa, tapi nggak secara langsung sering kayak gitu, enggak. Sering loh. Terus kalau saya ngomong kayak gini berarti saya ngalami. Bener gak? Mau lakukan dosa sesuatu dosa. Waduh, kalau rasanya berat ini, tak lakukan aku ini rasanya kedaginganku maksa terus, luar biasa. Terus setannya ngomong ya apa? Gak apa-apa, kamu umat pilihan kok. Nanti kamu akan dilepaskan dari dosa itu. Wis tak nek percaya ya. Cobaan. Lah setan itu ngomong kayak gitu. Jangan mau ditipu kamu. Nanti kamu akan melakukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali terus, gitu loh. Nanti akhirnya sampai kesakitan. Berusaha dengan segala kekuatan kita, ya toh, minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong aku adalah milikmu, aku tidak mau lagi dikuasai oleh hal yang demikian. Sehingga Rasul Paulus kalau sampai kita merasakan bahwa aku gak pernah dituntut sama dosa, omong kosong. Kenapa? Rasul Paulus itu ngomong di Roma pasal 7 itu loh. Dia yang seorang rasul, dia yang sudah ngerti firman segitu hebatnya. Kalau dia mau melawan kuasa dosa, gak mampu. Dia ngomong apa? Dengan akal budiku aku melayani Tuhan. Tapi dengan tubuhku aku melayani dosa. Gak kuat. Untung aku punya Kristus. Yang membuat dia bisa mampu itu semua Kristus. Kok bisa? Merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita, itu yang akan membebaskan kita dari kuasa dosa. Kalau dengan kekuatan kita sendiri gak kuat, sampai Rasul Paulus ngomong apa? Celakalah aku, gak tahan aku, gak bisa aku melawan kuasa ini. Ini paham maksudnya? Itu seorang yang ngerti firman loh, seorang yang sudah di dalam Tuhan loh, berarti ya. Itu pun dalam kehidupan sebagai manusia, secara psikologi dia itu ngomong, kalau kamu dengan kekuatanmu sendiri, gak mungkin bisa. Apalagi kita aku sudah tak lakukan dosa ini, aku sudah tidak pernah berdosa. Berarti gak ada firman dalam hidupmu. Itu 1 Yohanes pasal 3, tidak salah. Ngomong kayak gitu tuh. Jika seseorang mengaku bahwa dirinya gak ada dosa, berarti firman Tuhan gak ada dalam dirinya. Karena firman Tuhan itu menyuci dirinya terus. Menggembleng dirinya terus memberitahu, ini loh kamu salah, ini salah, ini salah. Gak kuat aku, gak bisa aku. Gak ada jalan aku untuk lawan ini. Berat aku. Diingatkan, Yesus mati itu untuk itu. Apa yang gak bisa dilakukan oleh manusia telah dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Amin. Apa yang manusia gak mampu, apa yang manusia gak bisa dikerjakan, telah dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Yaitu apa? Untuk melawan dosa itu loh, sudah dikerjakan Yesus kayu salib. Kita ini percaya Yesus, kita langsung gak diambil ke surga. Itu karena apa? Untuk mendemonstrasikan bahwa kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Amin. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang gini, Yesus mengalahkan kuasa dosa, mati kayu salib, yuk dosa dikalahkan. Buktinya mana? Buktinya mana? Kita secara iman percaya Yesus telah menebus kita, dosa telah dikalahkan. Tapi buktinya mana? Wong Yesus ya berdosa. Yang berdosa itu siapa?
manusia. Terus kita setelah itu kita percaya langsung mati. Setelah kita percaya langsung diangkat ke surga semua. Pembuktian bahwa dosa dikalahkan itu di mana? Kan nggak ada tuh. Pembuktiannya itu bisa dilihat melalui siapa? Karya Kristus dalam hidup kita. Amin. Karya Roh Kudus dalam hidup kita. Wih, berubah. Yo yang dulu modelnya kayak gitu sekarang jadi Yohanes sih. Gitu. Oh, kok Titi kayak gitu dulu sekarang jadi Gamaliel nih. Oh, CP dulu kayak gitu. Sekarang jadi ceblong ngendak. Kan kayak gitu. Ada perubahan. Ada satu gambaran yang berubah. Wah, ini kalau bukan Kristus gak mungkin. Wah, itu karya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, kita harus mendemonstrasikan itu. Kita harus dengan sungguh-sungguh hati kita merasa bahwa aku ingin seperti ini. Wah, luar biasa. Itu berarti Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Sehingga cobaan boleh terjadi. Beban seberat apa boleh terjadi. Tapi setiap percobaan, setiap beban, setiap apapun yang terjadi dalam hidupku, aku lihat dalam perspektif Allah. Tuhan mau pakai aku untuk memuliakan Dia. Sehingga seperti Rasul Paulus ngomong apa? Aku didera 39 kali. Terpujilah namamu Tuhan. Melalui ini orang bisa melihat bahwa Kristus hadir dalam hidupku. Nek kita cuma hidupin lempeng-lempeng seperti dia ngomong tuh. Wah, gak ada masalah lempeng-lempeng. Bahaya. Memang bahaya. Kapan orang bisa lihat dosa dikalahkan? Benar tuh? Hidup enak, nyaman. Tapi jangan sampai kita merasa kalau nyaman, enak itu berarti dosa gak dikalahkan. Orang gak tahu hatinya orang, ngerti? Karena mungkin dia uangnya banyak apa, godanya dia banyak, tapi dia tetap kuat. Bisa nggak? Bisa. Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu secara luar biasa. Orang yang melarat, orang yang kaya raya bisa dihancurkan. Melalui kehancuran ini, dalam dunia ini, dia tetap bisa memuliakan Tuhan. Luar biasa. Ada orang yang dulu nggak mampu, dibuat menjadi kaya luar biasa. Makin memuliakan Tuhan. Bisa? Bisa. Tapi dulu yang melarat nggak punya apa-apa. Cinta Tuhan, setelah dia kaya meninggalkan Tuhan, bisa? Bisa. Makin kejerumus kamu. Gitu loh. Jadi Tuhan itu luar biasa. Hitungannya seperti itu. Nah, tetapi justru korban-korban itu setiap tahun orang diberikan akan adanya dosa. Ayat yang keempat, ini saya bacakan, sudah saya jelaskan. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin, ngerti? Jadi syariat agama perbuatan manusia gak mungkin bisa menghilangkan dosa dengan kekuatan kita. Gak mungkin, ya. Terus karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, ayat yang ke-6. Kepada korban dibakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ini kan aneh itu. Padahal pada waktu sebelum Yesus datang, itu berkenan gak sama Allah? Kita baca di dalam kitab Ayub, berkenan toh? Ayub takut ini anaknya dosa gini-gini, dia setiap ada anaknya dia membuat korban bakaran apa. Berkenan sama Allah toh? Tapi semua itu menuju ke gambaran Kristus, menuju kepada diri Kristus. Nah, tapi yang aneh, Kristus sudah datang, orang masih tetap pakai ikut bocengli, ngerti maksudnya? Ya. Dari sini kita belajar betapa luar biasanya karya Kristus. Dia mati, sebelum mati dia mengajarkan apa? Harus melayani, bukan dilayani. Benar ya? Itu luar biasa. Jadi itu menunjukkan apa? Dia datang di dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tetapi agama-agama lain dia apa? Waduh, yang rasanya sudah bisa menghampiri Allah, yang rasanya sudah dekat sama Allah, minta dilayani enggak? Wah, di mana-mana imam besar itu loh, pada waktu zamannya Tuhan Yesus, wah rasanya melebihi raja. Sampai dengan apa nantinya? Zamannya pertama kali Katolik itu, uskup-uskup itu, mereka bahkan lebih berkuasa daripada
seorang raja. Karena apa? Setiap raja yang akan diangkat, yang mentabiskan siapa? Uskup itu. Jadi yang berkuasa. Waduh, semua ngomongnya setengah mati. Ya itu namanya manusia, kan itu maksudnya. Jadi dunia pada waktu zamannya dulu, kejatuhan, kejadian, Abraham, sebelum sampai Abraham, manusia lahir, Adam Hawa diciptakan, Kain Habel, nanti turun Nabi Nuh, Nabi Ruh, hancur, Babel hancur, manusia tetap rusak, tidak karu-karuan. Minta disembah, minta sampai saat ini masih terjadi seperti itu. Gak secara langsung di gereja-gereja banyak yang seperti itu, enggak. Hati-hati. Ya di Efrata puji Tuhan gak ada. Ya di Efrata gak ada yang ngomongan, waduh, setelah aku berdoa dengan sungguh-sungguh luar biasa, dan aku mulai hidup gini, kudus bener-bener, Tuhan mulai berkenan sama aku. Yang membuat kamu berkenan itu bukan kamu, bukan aku, tapi Kristus. Ngerti? Ini terus yang harus hadir dalam hidup kita. Karena kalau yang merasa yang berkenan itu membuat bahaya enggak? Karena suatu saat kita akan ambruk. Kekuatan manusia itu berapa sih? Pernah tuh saya kasih kesaksian tuh, saya ngantarkan seorang yang agama lain ya, dia putus pacar, gitu, mamanya bingung, dikirim ke Surabaya, saya suruh ngantar sama teman saya. Anak perempuan masih muda, ya lumayan lah, pacaran sudah berapa tahun itu, terus sama mamanya disuruh putus karena yang laki ini nggak bisa kerja dengan baik, apa dia sayang sama anak ini, dia bingung, sampai Surabaya saya disuruh ngantarkan, tak injili sama saya. Waktu itu saya lagi semangat ya, tak mau ikut Yesus gini, dia ngomong enggak, aku mau ke tempat, suruh ngantarkan di Trawas, di sana ada satu tempat, tempatnya mereka disediakan kayak rumah-rumah kecil-kecil, itu orang yang rasanya stres apa masuk sana, nanti komunikasi sama Allahnya, berdoa 3 hari, saya disuruh jemput. Setelah 3 hari dia keluar dari sana, wes aku tenang sekarang, enggak apa-apa, aku pulang. Di mobil saya kan mogong tuh. Ya, saya tanya, kamu gak ditelepon sama pacarmu? Ojo ngomong itu lagi, kamu ngingin-ngingin no lagi ya. Saya gak kerasa pada waktu itu, saya ngantarkan sama teman saya sampai Juanda, nek tutup di sana, nek ketemu DI, kamu udah ojo ngomong aku, nek kamu itu aku ingat lagi stres. Nah gitu, kata otaknya tidak bisa di-delete, ngerti maksudnya ya, keluar lagi. Berapa hari sampai di sana di Makassar, mamanya telepon, anakku tambah stres katanya. Nggak bisa. Yang bisa mengubah seseorang hanya kasih Kristus. Ya, yang bisa memberi kekuatan kepada seseorang itu hanya kasih Kristus. Tanpa kasih Kristus nggak mampu. Kekuatan manusia sehebatnya apa? Nggak bisa mengalahkan kuasa dosa, keegoan, keinginan, daging. Nggak bisa. Hanya kasih Kristus yang bisa membuat seperti itu. Maka dari itu dikasih gambaran, rasulnya itu Tuhan ngambil bukan dari seorang yang suci, baik, enggak, pemungut cukai, nelayan, yang mokong-mokong, yang baik cuma Yohanes tok, gitu ya. Yang lainnya mokong, tapi Tuhan apa? Rubah mereka secara luar biasa. Yang bisa mengubah apa? Kasih. Oleh karena itu dikasih tahu dalam firman Tuhan, segala sesuatu dalam dunia ini akan berakhir. Karunia apa? Tapi kasih tidak bersudahan. Yaitu kasih apa? Kasih Kristus, kasih yang tulus, kasih yang betul akan diri kita, akan manusia. Oleh karena itu, jika kasih itu ada dalam diri kita, hari ini mengunjung terakhir tahun 2024 sebentar lagi, tahun 2025. Banyak persoalan, banyak masalah mungkin terjadi. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki untuk bisa mengalahkan itu. Yang terutama apa? Tahun 2024 harus kita ingat. Selama 2024 ini dosa apa yang selalu ganggu kita sudah kita kalahkan. Pasti ada lah manusia, enggak, aku enggak ada dosa itu. Ada, aku sudah lepas. Enggak ada, pasti ada. Enggak usah ngomong tapi saya ngomong kayak gini, ngomong sama istri ini. Dulu aku dosa suka gini loh ya. Mulai gegeran jok jalan aku.
Maksud saya bukan kayak gitu. Tapi kalau itu, jangan tahun 2004 kamu gak kuat melawan kuasa itu. Hari ini, melalui firman Tuhan diingatkan, melalui kasih Kristus, kau pasti akan kuat. Amin. Nah, ini yang harus dipegang dalam kehidupan kita. Ke depan, apa yang menjadi kekhawatiranmu? Terus khawatir, kita berusaha dengan segala masa depanku apa, dengan upaya kita, dengan kekuatan kita, tetap khawatir. Itu dosa enggak? Kekhawatiran itu dosa loh. Khawatir aku masa depanku kayak apa, khawatir. Terus kita berupaya dengan kekuatan kita, berusaha macam-macam. Rasanya waduh enak jalan keluar. Mari gitu, gelondong lagi tambah tidak kuat. Waduh berusaha lagi, gelondong lagi. Ya bisa. Ingat, kita di dunia, kekhawatiran kita itu segala sesuatunya itu sudah diselesaikan di Kristus. Melalui kasihnya. Kok bisa? Kamu khawatir tentang apa? Nah, kamu mulai bertanya, masakah Kristus tidak bisa menyelesaikan soal yang seperti itu dalam hidupmu? Bisa. Masalah apa sekarang? Masalah keuangan, masalah apa? Kesehatan, masalah keluarga, masalah apa? Firman Tuhan sudah mengajarkan penuh. Kamu menghadapi persoalan apa? Keuangan. Kamu menghadapi apa? Keluarga. Kamu menghadapi apa? Diajarkan penuh enggak? Diajarkan semua loh. Saking enggak mau baca ya. Coba kalau kita baca, kita diingatkan semuanya. Masalah keuangan. Aku disuruh kayak apa? Diajarkan, dikasih hikmat. Masalah ini kayak apa? Masalah kesehatan kayak apa? Masalah hari tua. Sampai masalah mati. Dia ajarkan enggak? Kamu besok mati kalau dalam Tuhan itu akan kayak apa? Diajarkan semua. Jangankan hidup yang cuma sementara. Kehidupan kekal itu diajarkan sama dia. Dikasih tahu sama dia. Kurang apa? Kurang ajar. Ya. Itu semua diajarkan kepada kita. Itu semua diberikan kepada kita. Itu tanda apa? Kasihnya yang begitu besar sama kita. Supaya kita bisa ngerti. Supaya kita ada di dalam itu. Untuk itu dia rela apa? Mati untuk kita. Sehingga melalui kematiannya kita bisa percaya. Melalui kematiannya kita bisa menerima ini. Kok bisa? Kematiannya hubungannya apa dengan kita bisa? Kristus tanpa mati di kayu salib, dosa gak dikalahkan. Dengan dosa dikalahkan kita percaya. Saat kita percaya, dia berikan kuasa, yaitu rohnya diberi kepada kita. Melalui kuasa rohnya itu, kita diberi hikmat, kita diberi kemampuan, supaya kita bisa percaya. Tanpa roh Allah, gak ada seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.